Mekanisme zat gizi pada penyakit degeneratif. Definisi penyakit degeneratif dan pentingnya zat gizi. Penyakit degeneratif adalah penyakit kronis yang terjadi akibat kerusakan sel dan jaringan tubuh yang berkembang secara perlahan seiring waktu. Penyakit ini termasuk diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, osteoporosis, kanker, dan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Penyebab utamanya adalah gaya hidup tidak sehat, termasuk pola makan buruk, kurang aktivitas fisik, stres, dan paparan radikal bebas. Zat gizi memiliki peran fundamental dalam pencegahan, pengelolaan, dan terapi penyakit degeneratif karena memengaruhi proses metabolisme, imunitas, dan inflamasi tubuh. Mekanisme zat gizi pada penyakit degeneratif. Berikut adalah analisis mekanisme zat gizi dalam beberapa penyakit degeneratif. A. Mekanisme pada diabetes mellitus. Karbohidrat dan gula darah. Karbohidrat sederhana meningkatkan kadar gula darah secara cepat, yang memicu resistensi insulin. Serat larut air dari sayuran dan buah menghambat penyerapan glukosa sehingga membantu mengontrol kadar gula darah. Vitamin dan mineral. Kromium berperan meningkatkan sensitivitas insulin sehingga mendukung metabolisme glukosa. Magnesium membantu fungsi insulin dan menurunkan risiko diabetes tipe 2. Lemak sehat. Omega 3 dari ikan membantu mengurangi inflamasi yang sering menyertai resistensi insulin. B. Mekanisme pada penyakit kardiovaskular. Lemak. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol LDL, yang mempercepat pembentukan plak aterosklerosis. Asam lemak tak jenuh ganda, PUFA, terutama omega 3, memiliki efek antiinflamasi dan menurunkan kadar trigliserida serta risiko aritmia. Antioksidan. Vitamin E, C, dan polifenol melindungi sel endotel pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas, mencegah aterosklerosis. Serat. Serat larut membantu menurunkan kolesterol dengan mengikat asam empedu di saluran cerna dan mengurangi reabsorpsi kolesterol. Mikronutrien. Kalium menurunkan tekanan darah dengan membantu ekskresi natrium. Magnesium membantu relaksasi pembuluh darah, mengurangi hipertensi. C. Mekanisme pada kanker. Fitokimia. Senyawa bioaktif seperti flavonoid, isoflavon, dan sulforaphane dari brokoli menghambat pertumbuhan sel kanker dengan memodulasi apoptosis, kematian sel, dan mencegah proliferasi sel abnormal. Antioksidan. Vitamin C dan E melindungi DNA dari kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan mutasi genetik. Serat. Serat tidak larut membantu mengurangi waktu transit makanan dalam saluran cerna, menurunkan paparan usus terhadap karsinogen. Vitamin D. Mendukung diferensiasi sel dan mengurangi inflamasi, yang berperan dalam mencegah kanker payudara dan kolon. D. Mekanisme pada osteoporosis. Kalsium dan vitamin D. Kalsium adalah komponen utama mineral tulang, sementara vitamin D membantu penyerapan kalsium di usus. Defisiensi kedua zat ini dapat menyebabkan pengeroposan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang. Magnesium dan fosfor. Magnesium membantu metabolisme tulang, sedangkan fosfor diperlukan untuk pembentukan matriks tulang. Vitamin K. Berperan dalam sintesis osteocalcin, protein yang mendukung mineralisasi tulang. E. Mekanisme pada penyakit neurodegeneratif. Asam lemak omega 3. Mendukung struktur membran sel neuron dan mengurangi inflamasi di otak. DHA, komponen utama omega 3, penting untuk fungsi kognitif. Antioksidan. Vitamin E dan polifenol, seperti dari teh hijau, melindungi otak dari stres oksidatif, yang menjadi faktor utama kerusakan saraf. Vitamin B kompleks. Vitamin B6, B9, folat, dan B12 membantu menurunkan kadar homocysteine, molekul yang dapat merusak jaringan otak. Zat besi dan zinc. Zinc membantu fungsi neurotransmitter, sedangkan kekurangan zat besi dapat menyebabkan gangguan kognitif. 3. Pendekatan pola makan untuk mencegah penyakit degeneratif. Diet seimbang. Mengonsumsi makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, dalam proporsi yang sehat, dan memastikan asupan mikronutrien esensial. Diet kaya antioksidan. Buah-buahan berwarna cerah, seperti beri, jeruk, dan sayuran hijau tua kaya antioksidan yang menangkal radikal bebas. Pembatasan gula dan lemak jenuh. Mengurangi konsumsi gula tambahan dan lemak jenuh untuk mencegah obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Suplemen zat gizi. Dalam beberapa kondisi, suplementasi vitamin D,
omega-3, atau antioksidan dapat membantu mencegah komplikasi penyakit degeneratif. 4. Tantangan dalam analisis dan implementasi. Interaksi zat gizi. Interaksi kompleks antara zat gizi dengan genetik, nutrigenomik, memengaruhi respons individu terhadap diet. Kepatuhan pada pola makan sehat. Pola makan yang direkomendasikan seringkali sulit diikuti karena keterbatasan akses atau kebiasaan makan buruk. Penelitian lebih lanjut. Perlu studi lebih banyak tentang mekanisme molekuler zat gizi dalam mencegah dan mengelola penyakit degeneratif. Adapun kesimpulannya adalah menganalisis mekanisme zat gizi pada penyakit degeneratif adalah langkah penting untuk memahami peran nutrisi dalam pencegahan dan terapi. Dengan menerapkan pola makan sehat yang kaya zat gizi esensial, risiko penyakit degeneratif dapat ditekan, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban kesehatan masyarakat.